video kali ini, kami membahas tentang nabi-nabi besar dalam Alkitab. Kami mengkategorikan nabi-nabi besar berdasarkan tebal kitab yang ditulis dan jangkauan nubuatan, dan bukan melihat pada seberapa penting peran mereka. Nabi yang pertama adalah Yesaya. Yesaya adalah yang pertama di antara nabi besar. Nabi Yesaya diyakini telah hidup sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Lahir di Yerusalem, Israel, menurut tradisi Yahudi, Yesaya diyakini sebagai penasihat raja, bangsawan, mengingat sejumlah nabi sebelumnya seperti Nabi Nathan di masa Raja Daud. Nabi Yesaya telah menemukan panggilannya sebagai nabi ketika dia melihat penglihatan tahta Allah tahun kematian Raja Uzia ketika di Bait Suci. Nabi Yesaya memperingatkan bangsa Israel akan kejahatan dan hukuman yang menanti mereka apabila mereka tidak bertobat. Nabi Yesaya banyak menubuatkan kedatangan Mesias Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Waktu dan cara kematian Nabi Yesaya tidak disebutkan dalam Alkitab atau sumber utama lainnya. Tradisi Yahudi kemudian mengatakan bahwa ia menjadi martir Allah dengan mati digergaji menjadi dua bagian di bawah pemerintah Manasye. Nabi yang kedua adalah Nabi Yeremia, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yirmeyahu. Diperkirakan lahir setelah 650 sebelum Masehi. Nabi Yeremia lahir dan dibesarkan di desa Anatot, beberapa mil timur laut Yerusalem, dalam keluarga imam. Di masa kecilnya, telah mempelajari beberapa tradisi bangsanya, khususnya nubuatan Hosea, yang pengaruhnya dapat dilihat dalam pesan-pesan awalnya. Menurut Alkitab, kenabian Yeremia dimulai ketika pemerintah Raja Yosia memasuki tahun ke-13 atas kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Nabi Yeremia menyampaikan pesan agar bangsa Yehuda kembali ke jalan Tuhan atau Yerusalem akan hancur. Secara garis besar, pada masa baktinya, Yeremia menentang dua kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dia menentang nubuat para nabi-nabi palsu. Yeremia juga peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Yeremia merupakan salah satu nabi yang tidak hanya menyampaikan nubuat atas orang-orang Yehuda, tetapi dia juga merasakan apa yang dia sampaikan. Pernyataan keras yang disampaikan oleh Nabi Yeremia terhadap perilaku bangsa Yehuda membuatnya mengalami penangkapan dan penjara. Nabi Yeremia dijuluki nabi yang meratap karena di sepanjang waktu ia menangis karena menyaksikan bangsa Israel diperbudak, mengalami kelaparan, mati, dibunuh, dan wanita-wanitanya diperkosa. Nabi Yeremia adalah satu-satunya orang yang tahu jalan keluar dari penderitaan-penderitaan bangsa Israel di masa itu, tapi ia tidak didengarkan karena bangsa itu tidak percaya kepada Allah. Nabi yang ketiga adalah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yehezkel, dia adalah imam yang juga menjadi tawanan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dia bermukim bersama orang-orang Israel yang diasingkan di Babylon dan bernubuat dari tahun 592 sebelum Masehi. Panggilan kenabiannya dimulai ketika Nabi Yehezkiel melihat kemuliaan tahta Allah bersama para malaikatnya. Dari penglihatan Nabi Yehezkiel, kita mempunyai gambaran bentuk malaikat jenis kerut. Nabi Yehezkiel banyak menubuatkan apa yang terjadi dan akan terjadi ketika bangsa Israel tidak bertobat dan kembali kepada perintah Allah. Dalam bernubuat, Nabi Yehezkiel sering menggunakan ilustrasi. Salah satunya menggunakan batu bata untuk menggambarkan pengepungan Yerusalem. Bahkan untuk menggambarkan nubuatannya, Tuhan memakai kematian istrinya. Ia dapat berkabung, namun tidak boleh menangis.
Nabi Yehezkiel sempat mengalami bisu karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan peringatannya. Selain bernubuat tentang kehancuran Israel, Nabi Yehezkiel juga bernubuat tentang pemulihan bangsa Israel. Nabi Yehezkiel mati dan dikuburkan di Babel. Kuburannya dipercaya berada di Al-Kif, Irak. Nabi yang keempat adalah Nabi Daniel. Nabi Daniel merupakan keturunan kerajaan ataupun bangsawan Israel yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Karena masa itu merupakan masa pembuangan bangsa Yehuda ke Babilonia, selain Daniel juga di antara mereka ada Hananya, Misael, dan Azaria. Nabi Daniel mungkin umurnya juga sama dengan Nabi Yehezkiel. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria bekerja kepada Raja Nebukadnezar karena mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang berilmu dan ahli sihir kerajaan Babel. Nabi Daniel pandai dalam hal menginterpretasi mimpi. Ia menjadi terkenal karena memahami mimpi di masa mudanya, dan dia adalah satu-satunya orang yang dapat menafsirkan beberapa mimpi dan penglihatan yang paling mengganggu bagi Nebukadnezar dan putranya, Belshazzar. Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja setibanya di Babel. Makanan itu akan membuatnya najis secara seremonial menurut Taurat. Dan menjelang akhir hayatnya, ia terus berdoa kepada Tuhan dan bukan kepada raja. Pada masa Raja Darius lah, Nabi Daniel dimasukkan ke gua singa karena ketidaksukaan para wakil raja dan pejabat pada Nabi Daniel, sehingga dituduh bersalah karena berdoa. Namun singa-singa itu tidak dapat berbuat apa-apa karena Allah mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Pada masa pemerintahan Raja Darius, Daniel memiliki kedudukan yang tinggi. Nabi Daniel merupakan yang pertama memperkenalkan nama malaikat, yaitu Gabriel dan Mikael, dan Nabi Daniel banyak bernubuat tentang akhir zaman.